Maya duduk di ujung ranjang dengan map berwarna coklat di pangkuannya. Isinya lengkap, fotokopi KTP, surat nikah, dan berkas gugatan cerai yang sudah ditandatangani. Semua sudah ia siapkan berbulan-bulan lalu, tapi baru hari itu ia berani benar-benar menyentuhnya lagi. Di dapur, terdengar suara sendok yang beradu dengan gelas. Ardi, suaminya, sedang membuat kopi seperti biasa. Seperti tak ada yang berubah. Padahal, segalanya sudah berubah sejak lama. Pernikahan mereka sudah retak bahkan sebelum ulang tahun pernikahan ketiga. Konflik kecil yang dulu bisa mereka lewati dengan tawa kini berubah menjadi pertengkaran panjang. Kesalahpahaman menumpuk, dan komunikasi yang dulu hangat kini terasa seperti kewajiban. Maya merasa sendirian meski hidup serumah. "Jadi, kita tetap ke pengadilan minggu depan?" tanya Ardi tanpa menoleh. Maya mengangguk, lalu sadar Ardi tak bisa melihatnya. "Iya, kita udah sepakat." Ardi menarik napas panjang. "Baik, kalau itu memang yang terbaik." Tak ada air mata, tak ada teriakan. Hanya dua orang dewasa yang sudah terlalu lelah memperjuangkan sesuatu yang tak lagi utuh. Mereka bahkan sudah membicarakan soal pembagian barang, siapa yang akan tinggal di kontrakan, dan bagaimana menjelaskan semuanya pada orang tua. Hubungan mereka sudah seperti dua orang asing yang tinggal serumah. Tidak ada lagi, aku dan kamu. Yang tersisa hanya, aku, dan aku juga. Dulu, Maya masih mencoba berbicara, memberi kode, berharap ada sedikit perhatian. Tapi lama-lama ia merasa usahanya sia-sia. Ardi, di matanya, sudah tidak lagi mendengarnya. Di sisi lain, Ardi sebenarnya bukan tidak peduli. Ia hanya terlalu sering gagal menebak apa yang Maya inginkan. Setiap ia mencoba, ia merasa selalu salah. Lama-lama, ia memilih diam, berharap diamnya bisa meredam emosi. Tapi diam justru menjauhkan mereka lebih jauh. Saat surat cerai selesai disusun oleh pengacara, tak ada perasaan lega. Hanya hampa. Tapi bagi Maya, hampa lebih baik daripada terus-menerus kecewa. Besok ada briefing KKN di kampus. "Kamu datang?" tanya Ardi lagi. Maya mengangkat bahu. "Aku harus," katanya wajib. Keduanya memang sedang menyelesaikan kuliah pasca sarjana. Program KKN untuk mahasiswa magister adalah tahap akhir sebelum sidang tesis. Maya sudah tahu akan ditempatkan di desa terpencil, tapi belum tahu siapa saja anggota kelompoknya. "Ya udah, aku jemput jam 9 pagi ya," kata Ardi. Maya menoleh dengan dahi mengernyit. "Buat apa kamu jemput? Kan bentar lagi juga cerai." Ardi terdiam sejenak. "Aku tahu. Tapi kita masih pasangan sah. Lagian motor kamu lagi di bengkel, kan?" Maya malas berdebat. "Terserah." Keesokan harinya, mereka berangkat ke kampus tanpa banyak bicara. Maya duduk di belakang motor Ardi dengan jarak yang jauh. Tangannya tak lagi memegang pinggang suaminya, seperti dulu saat mereka masih baru menikah. Setibanya di aula kampus, para mahasiswa mulai duduk berkelompok. Sebagian sudah tahu siapa saja anggota kelompok mereka. Maya dan Ardi masuk agak terlambat. Petugas administrasi menyerahkan daftar nama dan lokasi penempatan. "Kelompok 7, Desa Cibungur, Kecamatan Leles," kata petugas. Maya Sari dan Ardi Pratama satu kelompok. Maya sontak menoleh ke arah Ardi. Ardi juga menatap Maya. Sama kagetnya. "Nggak mungkin," gumam Maya. Petugas tak menyadari ketegangan di antara mereka. "Satu rumah juga ya, karena jumlah peserta sedikit. Tiap kelompok akan tinggal bersama di rumah penduduk." Maya langsung mendekati petugas. "Pak, saya keberatan. Bisa pindah kelompok." "Maaf, sudah final. Ini keputusan dari fakultas dan sudah dipertimbangkan logistiknya." Ardi mencoba bersuara. "Pak, ini soal pribadi. Kami ada masalah." "Serius?" Petugas menoleh. "Kalau ada masalah, ya selesaikan secara dewasa. Kalian mahasiswa pasca, kan?
Kami percaya kalian bisa profesional. Maya tak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam hati, ia ingin marah, ingin berteriak. Bagaimana mungkin dia harus sekamar, satu atap, dan satu kegiatan dengan orang yang akan segera jadi mantan suaminya? Dalam perjalanan pulang, tak ada satu kata pun terucap. Maya merasa ini adalah lelucon semesta. Ia sudah menyusun semuanya rapi, tanggal sidang cerai, pengacara, bahkan tempat tinggal baru. Tapi semua jadi kacau hanya karena satu keputusan fakultas. Ardi memberhentikan motor di depan kontrakan mereka. "Kita bisa lewati ini," katanya pelan. Maya turun tanpa menjawab. Malam itu, Maya duduk menatap map coklat yang sama. Tapi sekarang rasanya lebih berat. Bukan karena ragu pada keputusannya, tapi karena tak siap menjalani sisa minggu-minggu ke depan dengan seseorang yang sudah ia anggap masa lalu. Ia mencoba tidur lebih awal, tapi pikirannya dipenuhi skenario terburuk. Bagaimana kalau mereka bertengkar di depan anggota kelompok lain? Bagaimana kalau konflik pribadi mereka memengaruhi program KKN? Bagaimana kalau hatinya kembali goyah? Sementara itu, di kamar sebelah, Ardi juga belum tidur. Ia membuka kembali album foto lama di ponselnya. Foto-foto liburan mereka ke Jogja, saat mereka masih bisa tertawa hanya karena mie instan tumpah di tas. Ia sadar, Maya sudah berubah. Dan ia juga. Tapi di lubuk hati terdalam, Ardi belum benar-benar ingin menyerah. Mereka tidak tahu bahwa desa terpencil yang akan mereka datangi kelak bukan hanya akan mempertemukan mereka kembali dalam satu rumah, tapi juga dalam satu perjuangan yang akan mengubah cara mereka melihat satu sama lain. Namun malam itu, yang mereka tahu hanya satu hal, rencana cerai mereka berantakan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa takut bukan karena perpisahan, tapi karena kemungkinan masih adanya harapan. Hari pelatihan KKN pertama dimulai dengan langit mendung. Maya tiba lebih awal dari biasanya. Ia duduk sendirian di bangku baris tengah aula kampus, berusaha menghindari Ardi. Tapi keberuntungan belum berpihak padanya. 5 menit kemudian, Ardi masuk dan duduk tepat di sampingnya. "Aku nggak tahu harus duduk di mana lagi," kata Ardi sambil menunduk, sadar bahwa Maya menatapnya tajam. Pelatihan dimulai dengan pengarahan teknis dari dosen pembimbing. Mereka membahas lokasi, tugas lapangan, serta daftar pembagian kelompok. Saat nama kelompok 7 disebut, suasana mendadak hening. Kelompok 7 akan bertugas di Desa Cibungur. Anggotanya, Ardi Pratama, Maya Sari, Lintang, Dimas, Rika, dan Aldi. "Karena jumlah peserta terbatas, kalian akan tinggal di satu rumah milik Pak Lurah," ujar dosen pembimbing sambil membagikan fotokopi pembagian tugas. Suara gumaman langsung terdengar dari berbagai sudut aula. "Hah? Ardi dan Maya satu kelompok? Mereka kan?" Katanya mereka udah pisahan? Wah, bakal panas tuh rumah. Maya menunduk. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena jengkel. Ia menoleh ke arah Ardi, berharap pria itu akan melakukan sesuatu. Tapi Ardi hanya menatap daftar tugas di tangannya, seolah tidak mendengar. Setelah pengarahan selesai, semua peserta KKN diarahkan untuk berkumpul dengan kelompok masing-masing. Maya berdiri, enggan. Tapi sebelum ia sempat pergi, Lintang, salah satu anggota kelompok mereka, melambaikan tangan. "Maya, sini. Biar kenalan dulu, biar nanti nggak kaku di desa," katanya ceria. Lintang adalah tipe orang yang bisa membuat siapapun merasa nyaman. Ia supel, ramah, dan selalu tersenyum. Maya tidak ingin bersikap tidak sopan, jadi ia mendekat. Ardi mengikuti dari belakang. Mereka membentuk lingkaran kecil. Dimas, mahasiswa jurusan teknik, duduk sambil memainkan botol minumnya. Rika, mahasiswa psikologi, mencatat sesuatu di buku kecilnya. Aldi tampak pendiam tapi sesekali tersenyum. "Oke, jadi kita bakal berangkat minggu depan. Pak Lurah katanya udah siapin satu rumah buat kita. Kita juga bakal dapat pendamping dari warga setempat," jelas Dimas.
Lintang menambahkan, "Aku usul, sebelum berangkat kita bikin grup chat dan bagi tugas duluan. Jadi pas sampai di sana nggak bingung." "Setuju?" Semua mengangguk, termasuk Maya dan Ardi, meskipun canggung. Mereka jelas menjadi perhatian dalam kelompok, tapi tak ada yang berani membahas langsung soal hubungan pribadi mereka. Beberapa hari berikutnya diisi dengan persiapan. Maya sibuk mencari perlengkapan pribadi, mulai dari obat-obatan, buku catatan lapangan, sampai baju hangat. Ia tak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan Ardi. Tapi tak bisa dipungkiri, komunikasi dasar tetap harus ada, karena mereka akan berada dalam satu tim. Ardi, di sisi lain, mencoba menjaga jarak. Ia tak ingin memperburuk suasana. Tapi ada kalanya, saat Maya sedang sibuk di depan laptopnya, Ardi ingin berkata sesuatu. Sesederhana, "Jangan lupa istirahat." Tapi ia urung. Terlalu banyak luka yang belum sembuh. H1 sebelum keberangkatan, kelompok mereka diminta hadir di kampus untuk pengambilan logistik. Tenda, perlengkapan masak, dan alat presentasi harus dibawa ke lokasi. Lintang dan Dimas mengatur logistik. Maya dan Rika mencatat kebutuhan. Ardi dan Aldi mengurus alat transportasi. Saat selesai, dosen pembimbing mereka, Bu Retno, memanggil Maya dan Ardi secara pribadi. "Saya tahu kondisi kalian. Saya dengar dari administrasi kampus. Tapi tolong, profesional ya. Ini bukan cuma tentang kalian. Ini tanggung jawab akademik," kata Bu Retno tegas tapi lembut. Maya menunduk. "Kami akan usahakan, Bu." Ardi menambahkan, "Kami nggak akan bawa masalah pribadi ke lapangan." Bu Retno menatap mereka sejenak, lalu mengangguk. "Saya percaya kalian. Saya tahu kalian berdua orang yang dewasa." Esok paginya, mereka berangkat bersama dengan mobil kampus. Jalan menuju desa Cibungur cukup menantang. Melewati hutan kecil, jalan berbatu, dan jembatan kayu yang hanya cukup dilewati satu mobil. Maya duduk di kursi tengah, bersebelahan dengan Rika. Ardi duduk di belakang, membaca peta lokasi. Sesekali, mereka saling melirik tanpa sengaja, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Desa Cibungur menyambut mereka dengan udara segar dan suara gemericik sungai kecil. Rumah Pak Lurah terbuat dari kayu, tapi bersih dan rapi. Di depannya ada beranda kecil dan pohon mangga yang rindang. Pak Lurah, pria ramah berusia sekitar 50-an, menyambut mereka dengan senyum lebar. "Selamat datang di desa kami. Rumah ini sederhana, tapi saya yakin kalian akan betah." Semua anggota kelompok mulai menurunkan barang dari mobil. Maya dan Ardi masuk terakhir. Dan di sanalah kenyataan benar-benar terasa nyata. Mereka akan tinggal di ruangan yang hanya dibagi 2 sekat tipis dari triplek. "Kamar cewek di kanan, cowok di kiri," kata Pak Lurah. Maya dan Ardi saling pandang sejenak. Tidak ada kata yang keluar, tapi pandangan mereka cukup untuk menyampaikan bahwa ini akan menjadi masa-masa paling menantang dalam hidup mereka. Malam pertama, Maya menatap atap kayu sambil berbaring. Ia bisa mendengar suara Ardi di balik sekat. Lamat-lamat, Ardi mungkin juga belum tidur. Atau mungkin, sedang berpikir hal yang sama. Mereka sudah membuat rencana untuk berpisah. Tapi takdir punya rencana lain, yang belum bisa mereka pahami. Hari pertama observasi di desa Cibungur dimulai dengan udara sejuk dan aroma tanah basah. Kelompok 7 sudah bersiap sejak pagi. Maya mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan panjang, membawa buku catatan dan pena. Ardi mengenakan jaket kampus dan tas selempang berisi formulir survei. Meski tampak rapi dan profesional, suasana di antara mereka dingin dan kaku. Mereka berjalan berdua menyusuri jalan desa yang sempit, menyapa warga yang mereka temui. Beberapa warga menyambut hangat, sebagian hanya mengangguk dengan penasaran. Di balik senyum dan sapaan itu, Maya merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang sangat tidak wajar. Berpura-pura baik-baik saja dengan seseorang yang sebenarnya sedang dalam proses ia tinggalkan. "Rumah pertama di ujung sana," kata Ardi, sambil menunjuk rumah berdinding papan. "Kamu yang mulai ya?"
Jawab Maya tanpa menoleh. Suara mereka datar, tanpa nada emosi. Seolah mereka dua orang asing yang sedang menjalankan tugas yang sama, bukan suami istri yang pernah tertawa di bawah payung hujan bersama. Wawancara berjalan lancar, tapi interaksi mereka nyaris nihil. Maya mencatat. Ardi bertanya. Selesai dari satu rumah, mereka pindah ke rumah berikutnya. Polanya sama, profesional, cepat, tanpa basa-basi. Tapi rasa tak nyaman itu makin terasa ketika mereka beristirahat di warung kecil di tepi jalan desa. Maya duduk di bangku panjang, membuka botol air mineral, dan mengelap wajah dengan tisu. Ardi membeli 2 teh manis botol, lalu meletakkan satu di depan Maya. "Aku nggak minta ini," ucap Maya dingin. "Aku tahu. Tapi kamu belum minum dari tadi," jawab Ardi pelan. Maya tidak menjawab. Ia menatap ke arah sawah, menyibukkan diri dengan pemandangan, agar tak harus menanggapi. Suasana seperti ini berulang dalam beberapa hari pertama. Di kelompok pun, aura mereka berdua membuat anggota lain merasa tak nyaman. Lintang mencoba mencairkan suasana dengan candaan, tapi seringkali hanya dijawab dengan senyum setengah hati dari Maya atau anggukan kosong dari Ardi. Rika pernah menarik Maya ke dapur saat mereka menyiapkan makan malam. "Kamu masih marah sama Ardi?" tanya Rika hati-hati. Maya mengaduk sup pelan. "Nggak marah, cuma udah capek." "Capek maksudnya?" "Capek berharap dia ngerti. Capek jadi satu-satunya yang berusaha." Rika tidak menjawab. Ia hanya menepuk pelan punggung tangan Maya. Sementara itu, Dimas dan Aldi pernah mengajak Ardi duduk santai di teras belakang rumah. Mereka ngobrol soal tugas, desa, hingga hal-hal ringan lainnya. Tapi satu kalimat Dimas membuat Ardi diam cukup lama. "Gue tahu lo masih sayang sama Maya, tapi lo juga kelihatan kayak orang yang nyerah." Ardi menunduk. "Gue nggak nyerah. Gue cuma nggak tahu lagi harus mulai dari mana." Dimas menepuk pundaknya. "Kalau emang masih mau berjuang, lo harus tunjukin. Jangan diam terus." Hari-hari di desa berlalu dengan perlahan. Setiap pagi mereka menyebar ke beberapa titik. Setiap sore mereka kumpul untuk rekap data. Tapi interaksi Maya dan Ardi tetap terbatas. Bahkan saat mereka diminta memberi presentasi bersama di balai desa, mereka hanya bicara soal materi. Tak ada saling tatap. Tak ada saling senyum. Namun, sebuah kejadian kecil mulai mengusik ketegangan itu. Pada suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Atap rumah tempat mereka tinggal bocor di salah satu sudut kamar cewek. Maya dan Rika panik membereskan barang-barang agar tidak basah. Ardi yang mendengar suara gaduh, langsung berlari ke kamar mereka. Tanpa banyak bicara, Ardi menarik meja kecil dan meletakkannya tepat di bawah titik bocor, menaruh ember besar di atasnya. "Mau taruh handuk juga biar percikannya nggak kemana-mana," kata Ardi sambil melipat handuk bekas dan meletakkannya di pinggir ember. Maya hanya diam, memandangi gerak-gerik Ardi. Ada yang berbeda. Bukan soal bantuannya, tapi ekspresinya. Untuk pertama kalinya, Maya melihat mata yang benar-benar peduli. Bukan pura-pura. "Makasih," gumamnya lirih. Ardi menoleh, sedikit terkejut. "Iya, sama-sama." Momen itu hanya berlangsung sebentar, tapi cukup untuk menggoyahkan dinding tebal di hati mereka. Setelah itu, Maya mulai sedikit membuka ruang. Saat bertugas, ia mulai melontarkan pertanyaan ringan. Ardi menjawab dengan nada lebih hangat. Tak banyak, tapi terasa. Namun, masih ada jarak yang belum bisa dijembatani. Jarak yang dibangun oleh luka, kecewa, dan kebiasaan diam. Dalam diam mereka, ada banyak hal yang ingin dikatakan, tapi selalu tertahan. Seperti tali yang pernah putus, dan sekarang mencoba disambung kembali, tapi simpulnya masih longgar. Di akhir minggu pertama, Lintang mengumpulkan mereka di ruang tengah. "Minggu depan kita mulai program penyuluhan. Kita butuh kerja sama penuh. Maya dan Ardi, kalian bagian edukasi warga soal sanitasi, ya. Nanti pakai media poster dan praktik langsung.
Maya menoleh ke arah Ardi. Siap, ucapnya mantap. Ardi tersenyum kecil. Siap. Malam itu, Maya duduk di teras depan sendirian. Ditemani cahaya lampu minyak dan suara jangkrik, ia menatap langit yang mulai cerah. Entah kenapa, ia mulai menunggu pagi. Bukan karena tugas KKN, tapi karena ia mulai penasaran. Apalagi yang akan ia lihat dari Ardi, pria yang dulu pernah ia cintai, dan mungkin belum sepenuhnya ia benci. Pagi di desa Cibungur selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan kabut tipis yang menggantung di antara pohon jati. Maya membuka jendela kamar dan menghirup udara dingin yang menusuk kulit. Ia masih mengenakan jaket tipis dan celana panjang, bersiap memulai hari kedua KKN. Di meja ruang tengah, Rika dan Lintang sudah duduk mengelilingi sarapan sederhana. Nasi goreng, telur dadar, dan sambal terasi. Ardi tampak sedang menyapu halaman, tanpa memperhatikan Maya yang baru keluar kamar. Hari ini kita keliling ke RT 2 sama RT 3. Ya, ujar Lintang. Maya dan Ardi, kalian tetap bareng. Aku, Dimas, sama Aldi ke balai desa. Rika bantu nyiapin data warga. Maya hanya mengangguk. Ia ingin menolak, tapi tahu itu hanya akan membuat keadaan makin canggung. Ardi menghampiri meja, duduk tanpa bicara, lalu mengambil sepotong telur dadar. Setelah sarapan, mereka berdua berjalan kaki menyusuri jalan tanah desa, membawa formulir survei dan buku catatan. Suasana di antara mereka hening, hanya suara langkah kaki dan desiran angin yang terdengar. Beberapa warga menyapa mereka dengan ramah, mengira mereka pasangan muda yang harmonis. Di salah satu rumah, seorang ibu parubaya membuka pintu dan tersenyum lebar. Wah, ini pasti suami istri dari kota ya? Serasi banget, katanya. Maya kaku seketika. Ardi hanya tersenyum kecil. Iya, Bu. Kami dari universitas. Mau survei soal kondisi rumah dan sanitasi. Saat ibu itu masuk ke dalam untuk mengambil KTP, Maya mencibir pelan. Kamu nggak klarifikasi? Buat apa? Nggak penting. Buatku penting. Maya. Ardi menatapnya tajam. Kita di sini 2 minggu. Bisa nggak kita beresin tugas tanpa harus nyenggol masa lalu? Maya mendengus. Yang nyenggol duluan siapa? Sisa hari itu berjalan dalam ketegangan yang membeku. Mereka tetap menyelesaikan survei dengan rapi, tapi tak satu pun senyuman dibagi. Saat matahari mulai turun, mereka berjalan pulang dalam diam. Di ujung jalan, anak-anak kecil mengejar mereka sambil tertawa. Kakak Maya, Kakak Ardi, nanti ajarin gambar lagi, ya? Maya tersenyum samar. Anak-anak itu, entah kenapa, memberi rasa hangat yang tak ia temukan dari Ardi belakangan ini. Sore sebelumnya, ia sempat mengajari mereka menggambar di halaman rumah Pak Lurah. Ardi juga ikut duduk, meski lebih banyak diam. Malam harinya, listrik sempat padam. Rumah gelap gulita, hanya diterangi cahaya dari senter dan lilin. Maya duduk di ruang tengah, membolak-balik buku catatannya. Ardi masuk membawa air panas. Mau teh? Tanyanya. Gak usah baik-baik. Kamu bukan suamiku lagi. Ardi menarik napas panjang, duduk di seberang. Aku tahu kamu marah, tapi kita nggak bisa terus kayak gini. Aku bukan marah, Ardi. Aku kecewa. Lama. Capek. Dan sekarang, aku nggak ngerti kenapa kamu kayak nyoba balik ke aku. Karena mungkin aku sadar, aku salah. Dan belum tentu bisa benerin semuanya. Tapi aku nyesel. Maya tak langsung menjawab. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Derai rintik mengisi keheningan yang menggantung di antara mereka. Lalu, Maya berbicara pelan. Kamu tahu, waktu kamu lupa ulang tahunku yang ke-30, itu bukan cuma soal kue atau hadiah, tapi soal rasa. Aku ngerasa nggak penting, ngerasa nggak dilihat, dan itu luka yang nggak pernah kamu obati. Ardi menunduk. Aku ingat hari itu. Aku kejar deadline proyek, terus pulang dan kamu diam.
Aku kira kamu marah biasa. Aku terlalu bodoh buat sadar. Mereka diam cukup lama. Lalu, entah dorongan dari mana, Ardi berdiri dan berkata, "Besok, kamu gak usah ikut aku keliling. Biar aku bareng Dimas aja. Kamu istirahat." Maya hanya mengangguk. Namun keesokan harinya, saat melihat Ardi bercanda dengan anak-anak di posyandu, ada sesuatu di hati Maya yang bergetar. Bukan cinta, tapi kenangan. Dan pertanyaan, apakah semua benar-benar sudah selesai? Karena di antara luka lama yang belum sembuh, ada percikan kecil yang mulai menyala lagi. Walau Maya belum tahu, apakah itu api yang akan membakar semuanya kembali, atau cahaya yang bisa membimbing mereka pulang. Mengingat kenangan lama. Hari-hari berlalu dengan ritme yang mulai bisa diikuti. Pagi hari diisi dengan kerja lapangan, siang dengan rapat kelompok, malam dengan evaluasi dan menyusun rencana kegiatan esok. Meskipun Maya dan Ardi masih menjaga jarak, tapi interaksi mereka perlahan tidak lagi setegang sebelumnya. Lintang, sebagai koordinator kelompok, mulai bisa bernapas lega. "Akhirnya ya, kalian bisa kerja bareng tanpa saling bakar suasana," ujarnya suatu malam sambil tertawa kecil. Maya hanya tersenyum, Ardi tak menanggapi. Hari itu, mereka dijadwalkan membantu pelatihan pembuatan sabun cair bagi ibu-ibu PKK di balai desa. Maya yang dulunya aktif di organisasi kampus, dipercaya jadi pemateri. Ardi bertugas menyiapkan alat dan dokumentasi. Saat Maya menjelaskan proses pencampuran bahan, Ardi sesekali membantunya memberikan contoh atau membagikan bahan. Interaksi mereka terjadi tanpa saling tatap, tapi juga tanpa nada ketus. Beberapa ibu-ibu memperhatikan keduanya dengan senyum menggoda. "Romantis ya, kerjasama suami istri," bisik salah satu ibu. Ardi mendongak, ingin menjelaskan, tapi Maya lebih dulu menimpali dengan senyum tipis. "Kami sudah terbiasa kerja bareng, Bu." Pernyataan itu menggantung di udara. Ardi melirik Maya sebentar. Ada kehangatan yang samar. Mungkin hanya basa-basi. Tapi juga bisa jadi, itu adalah jembatan kecil. Sore itu, saat membersihkan alat bersama di belakang balai desa, Ardi memecah keheningan. "Kamu masih ingat waktu kita buka stand makanan di bazar kampus?" Maya menoleh. "Yang kita ribut gara-gara kamu beli bahan terlalu mahal." Ardi tertawa kecil. "Iya, tapi stand kita laku keras, kan? Karena kamu jago banget masak kimbap." Maya tertawa. "Kamu yang maksa aku bikin menu Korea, padahal kita nggak ada yang pernah ke Korea. Dan kamu berhasil. Bahkan dosen kita minta resepnya." Mereka tertawa pelan. Tawa itu bukan tawa dua orang yang sedang jatuh cinta, tapi tawa dua orang yang pernah saling berbagi banyak hal. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, Maya menatap Ardi tanpa beban. Hari-hari berikutnya, Maya mulai membuka ruang bicara. Saat menyusun laporan, ia duduk lebih dekat dari biasanya. Saat diskusi kelompok, ia menyimak pendapat Ardi dengan lebih terbuka. Ada kerikil-kerikil kecil yang mulai tersingkir dari jalan mereka. Malam hari, mereka sering duduk di teras rumah sambil mencatat hasil kegiatan. Kadang hanya saling diam, kadang bicara ringan soal desa, kadang tentang teman-teman satu kelompok. Suatu malam, listrik padam lagi. Maya dan Ardi duduk di teras dengan lilin di antara mereka. Suara jangkrik mendominasi. "Kamu tahu nggak," kata Maya pelan, "dulu aku mikir kita tuh pasangan yang sempurna." Ardi diam, menunggu. Tapi ternyata sempurna itu nggak cukup. Kita saling ngasih ekspektasi, tapi lupa komunikasi. "Aku banyak salah, Mei," sahut Ardi akhirnya. "Aku terlalu fokus cari pengakuan dari luar, sampai lupa bahagiain kamu." Maya mengangguk pelan. "Dan aku terlalu sibuk menuntut kamu berubah, tanpa mau lihat kamu yang sebenarnya." Hening. Tapi hening yang hangat. Bukan dingin seperti sebelumnya. Malam itu, Maya tidur lebih tenang. Tidak karena semuanya sudah selesai, tapi karena ada percakapan yang selama ini mereka hindari, akhirnya bisa dilalui. Dan di pagi hari,
Saat Ardi membuatkan teh manis dan meletakkannya di meja dekat tempat Maya duduk, ia hanya berkata, "Ini nggak akan bisa benar dalam semalam. Tapi kalau kamu mau, aku siap mulai dari nol." Maya memandang cangkir itu, lalu tersenyum kecil. "Aku belum tahu, Ardi. Tapi terima kasih, sudah nyoba jadi yang dulu lagi." Hujan deras mengguyur desa sejak pagi. Langit kelabu, tanah basah, dan jalanan licin. Seluruh kegiatan luar ruangan dibatalkan. Anak-anak desa berkumpul di balai dengan pakaian setengah kering, menonton film edukasi dari laptop milik Lintang yang dihubungkan ke layar proyektor kecil. Di dalam rumah tempat kelompok mereka tinggal, Maya duduk di sudut ruang tamu dengan buku catatan di tangan. Ardi masuk membawa 2 cangkir teh panas. "Tehnya manis. Kamu suka yang manis, kan?" katanya, menyodorkan salah satu cangkir. Maya menatapnya sejenak. "Iya, terima kasih." Mereka duduk diam. Hujan menambah keheningan. Lama-kelamaan, keheningan itu berubah menjadi ruang nyaman yang tak lagi memaksa siapapun untuk bicara. "Aku nyesel, Mei." Suara Ardi pelan, tapi jelas. "Aku nyesel karena waktu kamu butuh didengar, aku malah sibuk membenarkan diriku sendiri." Maya menunduk. Kata-kata itu tak asing, tapi baru kali ini terasa sungguh-sungguh. "Aku juga bukan istri yang baik. Aku nuntut kamu berubah, padahal aku sendiri keras kepala. Kita bukannya kerjasama, malah saling tarik tali, sampai akhirnya putus." Ardi mengangguk. "Waktu kamu bilang mau cerai, aku nggak langsung setuju. Tapi aku juga nggak berusaha keras buat cegah. Aku kira kamu memang udah nggak peduli. Aku kira kamu udah nggak sayang." Percakapan itu seperti korek api yang lama tak dinyalakan. Percikannya kecil, tapi cukup untuk menyalakan cahaya dalam ruang gelap yang telah lama dingin. Di hari-hari berikutnya, Maya dan Ardi mulai saling mengisi, bukan karena tuntutan, tapi karena niat memperbaiki. Ketika listrik padam, mereka duduk di teras, berbagi cerita masa lalu. Ketika teman-teman kelompok sibuk, mereka saling bantu menyusun laporan. Lintang suatu hari menyenggol bahu Maya. "Kalian sekarang kelihatan kayak teman yang saling jaga. Lebih adem. Lebih enak dilihat." Maya hanya tersenyum. Ia tidak tahu apa yang sedang tumbuh, tapi ia tahu, hatinya tak sekeras dulu. Malam itu, Ardi mengajak Maya ke surau kecil di pinggir desa. "Ada yang mau kutunjukin," katanya. Ternyata, Ardi sudah membantu Pak RT dan pemuda desa memperbaiki perpustakaan kecil di samping surau. Rak-rak yang dulu reot, kini berdiri kokoh dengan buku-buku yang sudah dibersihkan. "Waktu kita masih kuliah, kamu pernah bilang mau buka taman baca di desa. Aku selalu ingat itu." Maya menatap rak buku itu, lalu menoleh pada Ardi. "Kamu ingat hal kecil kayak gitu?" "Aku ingat semua yang bikin kamu semangat." Maya tersenyum, tapi matanya berkaca. Tak disangka, di balik sikap Ardi yang dulu ia anggap acuh, ternyata ada perhatian yang diam-diam. Sepulang dari sana, mereka tidak banyak bicara. Tapi ada satu hal yang berubah. Mereka tak lagi menghindari pandangan satu sama lain. Keesokan harinya, saat desa mulai kering dari hujan, Maya duduk di depan rumah menulis catatan refleksi. Ardi mendekat, membawa buku sketsa. "Kamu gambar lagi?" "Iya, aku gambar kamu waktu ngajar ibu-ibu PKK. Kelihatan keren." Maya tertawa. "Kamu bisa gambar." "Aku sering gambar diam-diam, tapi cuma buat nyimpen momen." Ia menyerahkan buku itu. Di dalamnya ada beberapa sketsa. Maya sedang berdiri di depan papan tulis. Maya tertawa bersama anak-anak desa. Maya duduk di teras rumah sambil membaca. Maya membalik halaman-halaman itu perlahan. Matanya hangat. "Ardi, kita dulu terlalu keras sama diri sendiri. Kita pikir cinta itu cukup, padahal butuh lebih dari itu. Sabar, komunikasi, dan mau saling dengerin." Ardi mengangguk. "Aku masih belajar." "Aku juga." Hari itu, tanpa perjanjian, tanpa pernyataan,
Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang sedang diperbaiki. Bukan untuk kembali seperti dulu, tapi untuk menjadi versi yang lebih dewasa, lebih saling memahami. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di desa itu, Maya menulis di buku hariannya, "Aku tak tahu kemana arah hubungan ini. Tapi untuk hari ini, aku bahagia." Dan itu cukup. Desa itu perlahan kembali cerah setelah berhari-hari diguyur hujan. Jalan tanah yang tadinya becek mulai mengering. Sawah di ujung bukit terlihat lebih hijau dari biasanya. Warga kembali beraktivitas, dan kelompok KKN pun bersiap melanjutkan program-program yang sempat tertunda. Lintang mengumpulkan semua anggota untuk rapat evaluasi. "Kita butuh 2 relawan buat program penyuluhan gizi di dusun sebelah," katanya. Sebelum ada yang angkat tangan, Maya dan Ardi hampir bersamaan berkata, "Aku ikut." Mereka saling melirik. Ada senyum kecil yang tak direncanakan. Teman-teman kelompok hanya menatap tanpa komentar. Semua sudah bisa merasakan perubahan yang terjadi. Di dusun sebelah, Maya dan Ardi bekerja sama dengan ibu-ibu setempat, mengajarkan cara membuat makanan sehat dari bahan sederhana. Saat Maya menjelaskan, Ardi membagikan selebaran. Saat Ardi menjawab pertanyaan warga, Maya membantu mencatat data. "Kayak dulu waktu masih jadi mentor bimbel ya," kata Ardi saat mereka beristirahat di bawah pohon mangga. Maya tertawa. "Waktu itu kita sering debat gara-gara beda cara ngajarin anak-anak. Tapi ujung-ujungnya anak-anaknya malah seneng karena punya 2 versi penjelasan." Mereka terdiam sejenak. Lalu Maya berkata, "Aku kangen masa-masa itu. Masa di mana kita masih bisa saling mengisi, bukan saling menjatuhkan." Ardi mengangguk. "Mungkin kita perlu mulai dari sana lagi. Bukan sebagai suami istri dulu, tapi sebagai 2 orang yang saling menghormati." Hari-hari berikutnya mereka makin kompak. Tanpa paksaan, tanpa basa-basi. Mereka mulai merancang program taman baca bersama warga, menghidupkan kegiatan remaja masjid, dan ikut membantu panitia hajatan di desa. Maya membantu ibu-ibu menyiapkan makanan, Ardi ikut mengatur parkiran dan menggotong kursi. Malam-malam mereka diisi dengan diskusi ringan bersama Lintang dan teman-teman. Mereka saling bercanda, saling berbagi cerita rumah, kampus, bahkan rencana masa depan. Dodi, anggota termuda di kelompok itu, suatu malam berkata, "Gue salut sama kalian berdua. Dari yang awalnya kayak es batu, sekarang malah jadi semangat kelompok." Ardi dan Maya tertawa. Mereka tak merasa perlu menyangkal atau menjelaskan. Semua memang sudah berubah. Di rumah, Maya mulai rutin membantu Ardi menyiapkan bahan presentasi. Ardi, di sisi lain, mulai terbuka mendengarkan ide-ide Maya. Ada ritme baru di antara mereka. Ritme yang tidak memaksa siapapun untuk menjadi sempurna. Suatu malam, saat mereka berdua menyusun laporan mingguan, Maya berkata, "Kamu sadar nggak, kita udah nggak pernah berantem selama di sini." Ardi tersenyum. "Mungkin karena kita nggak lagi bicara buat menang, tapi buat didengar." Maya mengangguk. "Dan mungkin karena nggak ada sinyal yang bagus di desa ini." Mereka tertawa bersama. Tertawa yang tulus, lepas dari beban masa lalu. Beberapa warga mulai mengenal mereka bukan lagi sebagai pasangan yang selalu diam-diaman, tapi sebagai duo penyuluh yang kompak. Anak-anak kecil mulai akrab dengan mereka, menyapa setiap pagi. Bahkan Pak RT beberapa kali mengundang mereka makan malam bersama keluarganya. Hari-hari di desa terasa seperti terapi yang tak dirancang. Alam yang tenang, warga yang hangat, dan teman-teman yang tulus, semuanya membantu Maya dan Ardi menemukan kembali versi terbaik dari diri mereka. Bukan karena mereka saling jatuh cinta lagi, tapi karena mereka saling melihat, mendengar, dan memahami. Di buku catatan harian yang mulai penuh, Maya menulis, "Hubungan kami memang belum jelas arahnya, tapi kami mulai bicara, tertawa, bekerja, dan saling percaya lagi. Dan mungkin, dari semua yang pernah rusak, ini adalah awal yang paling tulus." Hari-hari terakhir KKN datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan.
Desa mulai terasa seperti rumah kedua. Tugas-tugas lapangan hampir selesai. Program-program tersisa tinggal seremonial penutupan dan presentasi akhir. Tapi bagi Maya dan Ardi, ada satu tugas lagi yang belum terselesaikan. Keputusan yang harus mereka buat tentang masa depan hubungan mereka. Suatu sore, Lintang membagikan formulir evaluasi akhir. Di dalamnya, ada kolom kecil berisi pertanyaan sederhana. Apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan selama KKN? Maya menatap kolom itu lama. Jawaban di kepalanya justru terlalu banyak untuk dirangkum dalam satu kalimat. Ia tersenyum kecil. Lalu menulis bahwa kadang, untuk bisa memahami seseorang, kita harus menanggalkan semua harapan tentang siapa dia seharusnya, dan mulai menerima siapa dia sebenarnya. Ardi duduk di depan beranda, menatap langit yang mulai merah jingga. Ia menggenggam surat yang sudah lama ia simpan di dompet. Surat pernyataan cerai yang dulu hampir mereka tanda tangani. Kertas itu sudah lecek, tapi belum robek. Masih utuh. Seperti rasa yang perlahan ia sadari, bahwa ia masih ingin memperjuangkan Maya. Tapi ia juga tahu, keputusan itu bukan hanya tentang keinginannya sendiri. Malam sebelum pulang ke kota, kelompok mereka mengadakan acara perpisahan kecil. Warga berkumpul di balai desa, membagikan ucapan terima kasih dan doa. Maya dan Ardi duduk berdampingan. Tak ada genggaman tangan, tapi ada tatapan yang tenang, seperti dua orang yang saling paham tanpa perlu bicara panjang. Lintang tiba-tiba meminta Maya dan Ardi maju ke depan. Sebagai dua orang yang paling sering berselisih, dan sekarang paling sering kompak, ujarnya, setengah bercanda. Kami minta kalian berdua mewakili kelompok memberi sepatah dua patah kata untuk warga desa. Maya dan Ardi berdiri. Maya memulai, suaranya tenang. Kami datang ke sini dengan banyak beban, tapi kami pulang dengan hati yang lebih ringan. Terima kasih karena sudah menerima kami bukan sebagai siapa kami sebelumnya, tapi sebagai siapa kami hari ini. Ardi menambahkan, banyak yang berubah selama di sini. Dan mungkin, perubahan itu bukan karena waktu, tapi karena keikhlasan orang-orang desa ini membuka hati untuk kami. Itu pelajaran yang akan kami bawa seumur hidup. Tepuk tangan menggema. Warga tersenyum. Malam itu diakhiri dengan pelukan, foto bersama, dan janji-janji yang ringan tapi tulus. Beberapa minggu setelah kembali ke kota, Maya dan Ardi duduk berdua di sebuah kafe kecil dekat kampus. Tempat yang dulu pernah jadi saksi pertemuan mereka saat awal pacaran. Ini kayak throwback ya, ujar Maya, tersenyum. Ardi tertawa. Dulu kamu suka pesen teh tarik tanpa gula. Sekarang suka kopi hitam. Maya mengangkat alis. Dulu kamu suka telat sejam. Sekarang, ya masih sih. Mereka tertawa lagi. Tapi di sela tawa itu, ada keseriusan yang mulai muncul. Obrolan berubah jadi percakapan yang sebenarnya sudah lama tertunda. Aku belum tanda tangan surat itu, kata Ardi sambil membuka dompetnya. Maya menatap kertas itu. Tak ada emosi berlebihan di wajahnya. Ia hanya diam, lalu berkata, aku juga belum tanda tangan. Ardi menarik napas. Kita bisa tanda tangan sekarang. Atau kita bisa ngobrol lebih banyak, pelan-pelan, mulai dari ulang. Maya menatapnya. Lama. Lalu menjawab, aku nggak janji apa-apa, Di. Tapi aku bersedia ngobrol pelan-pelan. Kalau kamu juga nggak buru-buru narik kesimpulan. Ardi mengangguk. Aku nggak buru-buru. Karena aku tahu, yang buru-buru dulu, justru bikin kita hampir kehilangan semuanya. Maya tersenyum tipis. Kita mulai dari kopi dulu ya. Besok-besok, baru obrolin yang berat-berat. Ardi mengangguk. Deal. Beberapa bulan kemudian, di sebuah seminar kampus tentang pengabdian masyarakat, seseorang bertanya pada Maya yang kini jadi pembicara tamu. Bu, apa pengalaman paling berkesan selama KKN? Maya menjawab, saya belajar bahwa yang terlihat rusak belum tentu tidak bisa diperbaiki. Dan bahwa cinta, kalau diberi ruang untuk tumbuh ulang, bisa lebih kuat dari sebelumnya, bukan karena indahnya masa lalu,
tapi karena keberanian untuk saling belajar dari luka. Dan di antara audiens, duduk seorang pria bernama Ardi, tersenyum mendengar jawaban itu. Mereka belum kembali jadi suami istri dalam status hukum. Tapi mereka kembali jadi teman bicara, rekan berpikir, dan pelan-pelan, kembali jadi dua orang yang saling berjuang. Karena tidak semua keputusan besar harus diputuskan saat emosi memuncak. Kadang, keputusan paling mengejutkan adalah memilih untuk tidak buru-buru memutuskan.